Halo, selamat sore pemirsa. Senang sekali sore hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Kali ini bersama saya Sely Alexandra dan juga Putri Widasari. Hai Put. Hai Celia. Oh, jadi canggung gitu ya? Jadi canggung karena udah lama nggak ketemu ya. Udah lama nggak ketemu. Gimana ya kabarnya? Oh, luar biasa. Meskipun ini siang apa sore apa malam nih, kok kayak udah gelap. Mendung, gelap gitu. Ini jadi lupa nih apa kabar Indonesia apa ini. Tapi yang pasti meskipun cuacanya bikin enak narik selimut gitu ya, tapi lebih baik kita beraktivitas. Salah satunya mungkin langsung buka TV, nonton kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Nah, nanti setelah itu enaknya kemana nih kalau hari Minggu sore-sore? Hari Minggu sore-sore enaknya kemana ya? Kalau saya rekomendasinya ke Monas, Putri. Ada apa di Monas? Ada musik festival dalam rangka Sumpah Pemuda. Ini kayaknya menarik ya? Betul-betul. Karena tanggal 28 sebentar lagi ya, kita akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Boleh menarik, itu akan masuk list juga dalam list kunjungan saya di akhir pekan ini ya. Oke. Tapi juga kita punya informasi yang menarik nih di Jakarta juga nih Celia. Ada Indonesia Comic and Anime Con 2025. Nah ini ada di Jakarta International Convention Center Jakarta. Kayaknya yang paling deket nih bisa nih kita ke situ dulu. Baru nanti berarti listnya ada 2 ya? Betul. Menarik. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam, apa sih sebenarnya menariknya di Monas hari ini dan juga tadi di JIC begitu ya. Kita saksikan dulu informasi pertama pemirsa, di mana bukannya bertobat, ini malah mengulang kesalahan yang sama. Seorang pria pemirsa ini adalah residivis kasus pencurian sepeda motor, kini kembali mendekam di balik jeruji setelah diringkus Polsek Tamalanreang, Makassar, Sulawesi Selatan. Ini nggak belajar dari kesalahan yang udah-udah gitu ya. Masih mengulang kesalahan yang sama. Nah, gerak-gerik pelaku ini sudah dipantau pastinya oleh petugas saat akan melancarkan aksinya di sebuah rumah yang berlokasi di Jalan Perintis 4. Nah, pelaku kemudian langsung diamankan ke mobil polisi guna menghindari amukan warga. Dan ternyata dari hasil penyelidikan, pelaku ini sudah berulang kali beraksi di wilayah Kecamatan Tamalanrea dengan menargetkan motor mahasiswi yang terparkir di rumah kos yang sepi. Nah, pelaku ini nekat melakukan pencurian dengan alasan untuk membayar utang sebesar 10 juta rupiah yang digunakannya untuk judi sabung ayam. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa kunci reter T, 2 motor curian yang belum sempat dijual, dan juga 1 unit motor yang digunakan pelaku ketika beraksi. Kenapa kamu jual? Apa? Bayar hutang. Kok terjerat hutang apa? Hah? Main sabung ayam, motor apa? Ya, kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Situasi di rumah bandar narkoba di Sarolangun mendadak ricuh saat keluarga dengan emosi mengadang penangkapan bandar narkoba. Begitu dramatisnya perjuangan petugas untuk menegakkan hukum di tengah ancaman kekerasan. Penggerebekan berawal dari laporan warga karena rumah pelaku kerap dijadikan tempat transaksi narkoba. Petugas pun mendatangi lokasi dan menemukan pelaku beserta barang bukti narkoba yang dikemas dalam paketan kecil. Penggerebekan berlangsung dramatis karena keluarga menolak pelaku diamankan petugas. Situasi di rumah pelaku semakin ricuh, membuat pelaku berhasil melarikan diri. Bahkan, 1 anggota polisi terluka akibat pukulan di kepala saat hendak membawa tersangka ke mobil. Kini pemirsa, tim Satres Narkoba bekerjasama dengan Satreskrim Polres Sarolangun akan terus memburu pelaku. Ya, Bang, saya nak nanya, Alah, sudah. Yang melapor siap. Pemirsa, kita menuju ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat, di mana seorang jasad bayi ditemukan warga di kawasan Bukit Canggang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Sabtu pagi dengan kondisi mengenaskan. Ya, beginilah sosok jasad bayi yang diduga dibuang yang ditemukan warga Bukit Canggang, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada Sabtu pagi.
Bayi perempuan ini ditemukan dengan kondisi sangat mengenaskan karena sejumlah organ tubuhnya tidak utuh. Saat ini polisi Polres Bukit Tinggi masih melakukan pengembangan terhadap kasus ini karena adanya dugaan mutilasi terhadap jasad bayi tak berdosa ini. Pemirsa, perlintasan kereta api dua arah dari Jakarta ke Jawa dan sebaliknya kini sudah kembali normal pasca evakuasi 2 gerbong yang anjlok kemarin di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Evakuasi 2 gerbong kereta Purwojaya jurusan Jakarta Cilacap yang anjlok membutuhkan waktu 12 jam. Evakuasi dilakukan dengan bantuan 2 alat berat crane. 2 gerbong yang anjlok kemudian dibawa ke stasiun Manggarai, Jakarta. Meski pemirsa lokasi kejadian sudah bisa dilintasi kembali oleh kereta, namun kereta yang melintas belum bisa melaju dengan kecepatan normal. Di perlintasan udah normal atau seperti apa gitu? Kayaknya sih masih belum 100%. Di keretanya masih pelan saat melintas di jalur yang kecelakaan tadi. Tapi sudah bisa dilintasi Bisa Pak ya? dilintasi tapi belum normal. maksimal ya, belum normal. Pemirsa, kecelakaan kereta api ini pemirsa yang terjadi di Purwojaya yang anjlok di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat berdampak pada perjalanan sejumlah kereta di Pulau Jawa. Ya, di Surabaya, Jawa Timur misalnya pemirsa, jadwal perjalanan sejumlah kereta ini di wilayah Daob 8 Surabaya terganggu. Tidak cuma keberangkatan, namun juga jadwal kedatangan kereta pun terlambat. Kereta-kereta yang terlambat tiba di antaranya kereta Sembrani, relasi Gambir Surabaya Pasar Turi, lalu ada kereta Argo Bromo Anggrek, relasi Gambir Surabaya Pasar Turi, begitupun kereta api Bima, relasi Gambir Surabaya Gubeng, dan kereta api Jayakarta, relasi Pasar Senen Surabaya Gubeng. Kereta lainnya adalah Brawijaya, relasi Gambir Malang, dan Gajayana, relasi Gambir Malang. PT KAI pun menyampaikan permohonan maaf atas gangguan perjalanan ini, dampak dari gangguan akibat kereta Purwojaya relasi Gambir Cilacap yang anjlok kemarin sore. PT KAI mencoba melakukan normalisasi jadwal dan dampaknya sejumlah jadwal keberangkatan kereta api untuk hari ini dibatalkan. Rata-rata kereta yang dibatalkan adalah untuk relasi dari Gambir dan Pasar Senen menuju sejumlah kota di wilayah Jawa Tengah dan sebaliknya. PT KAI juga menawarkan sejumlah kompensasi diantaranya untuk keterlambatan 1 jam penumpang diberikan minuman ringan jika tidak membatalkan tiket. Untuk keterlambatan lebih dari 3 jam penumpang akan mendapatkan minuman dan makanan ringan berat, sedangkan untuk keterlambatan kedatangan yang mencapai lebih dari 5 jam penumpang diberikan makanan dan minuman ringan hingga berat. Pemirsa, ratusan warga harus terpaksa mengungsi usai angin puting beliung menyapu ratusan rumah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kehancuran terparah pemirsa ini menimpa 2 rumah, diantaranya ambruk rata dengan tanah. Sebanyak 146 rumah warga rusak di 3 desa, yakni Desa Sumbon, Kroya, dan Sukamelan. Tepatnya di Kecamatan Kroya, Indramayu, Jawa Barat. Selain rumah, terjangan angin puting beliung juga menewaskan seorang warga akibat tertimpa puing bangunan. Kejadian ini membuat panik warga setempat. Lantaran angin puting beliung yang datang menyambar hanya 5 menit, namun mampu menerbangkan atap genteng. Akibat kejadian ini, pemirsa, warga yang rumahnya mengalami kerusakan untuk sementara waktu mengungsi ke saudaranya yang lebih aman. Warga berharap pemerintah segera tanggap untuk membantu warga yang mengalami kerusakan akibat terjangan angin puting beliung. Pemirsa, kita beralih ke wilayah lainnya di Sumatera Selatan, di mana seorang pria di Lubuk Linggau
Sumatera Selatan ini ditemukan tewas di kamar sebuah hotel. Penemuan jasad korban bermula saat waktu menginap pada hotel tersebut telah habis, namun saat petugas hotel menghubungi kamar melalui saluran telepon, tidak ada jawaban. Korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan di kamar mandi dengan kondisi tak bernyawa. Setelah mendapat laporan, petugas dari Polsek Lubuk Linggau Timur pun tiba di lokasi dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara bersama tim Inafis Polres Lubuk Linggau. Kini jasad korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Kota Lubuk Linggau untuk dilakukan autopsi mencari penyebab kematian korban. Pemirsa, guru dan wali murid di SMK Negeri 7 Palembang, Sumatera Selatan ini saling lapor ke polisi. Namun sebelum kami hadirkan informasi tersebut, kita hadirkan informasi dari impor bal baju bekas dalam karung atau bal pres kini berada di bawah ancaman hukuman berat. Ya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini memastikan mafia di balik impor ilegal ini tidak hanya dipenjara, tapi juga diberikan hukuman tambahan, denda yang membuat mereka jera. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa tidak akan memberikan ampun bagi pelaku praktik impor bal pakaian bekas dalam karung atau bal pres. Tidak hanya dipidana, pelaku impor nakal juga akan mendapatkan hukuman tambahan berupa denda. Mantan Kepala LPS ini menilai negara rugi jika hanya memenjarakan pelaku dan memusnahkan barang bukti baju ilegal. Pasalnya, negara harus menggelontorkan uang untuk menjalankan itu. Purbaya menyebut pelaku impor pakaian bekas akan di blacklist pemerintah sehingga tidak bisa melakukan usaha impor. Tadi juga ada diskusi bal pres, saya juga baru tahu istilah bal pres itu. Impor barang-barang baju bekas seperti apa penanganannya. Rupanya selama ini hanya bisa dimusnahkan dan yang impor masuk penjara, saya nggak dapat duit, nggak didenda. Jadi saya rugi, cuman ngeluarin ongkos untuk memusnahkan barang itu, tambah ngasih makan orang-orang yang di penjara itu. Pak, berarti nanti sistem jadi kita yang terubah di mana kita harus bisa denda orang itu juga. Pak, berarti dari sistem dan perbaikan itu akan mampu juga memonitoring untuk terkait pencegahan balpres masuk lebih banyak ke Indo, Pak? Harusnya ya. Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Senen, Jakarta setuju atas langkah pemerintah untuk menertibkan baju bekas impor. Menurut Lydia, thrifting sangat merugikan para pedagang baju baru lantaran harganya lebih murah dari pakaian baru. Thrifting itu memang sangat merugikan bagi kami ya. Soalnya dia harganya murah-murah. Jadi kalau dia murah-murah, kayak sepertinya dia ada 300, ada 25.000, bahkan ada yang 10.000, kita mati di sini Pak yang barang asli. Pemerintah tidak akan mendukung adanya UMKM yang menjual barang ilegal. Pemerintah berupaya menghidupkan UMKM legal yang dapat membuka lapangan pekerjaan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Ini bagi Anda penggemar industri kreatif, akhir pekan ini Anda bisa mengunjungi event Indonesia Comic and Anime Con 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center, Jakarta. Untuk pertama kalinya, dua event besar tersebut disatukan dalam satu panggung bertema Pop Culture Crossover Celebration of the Year. Acara ini merupakan perayaan budaya pop terbesar yang memadukan dunia komik, anime, film, game, dan musik dalam satu panggung. Gelaran ini juga menjadi ekosistem yang mempertemukan para penggemar, kreator, brand, serta talenta lokal maupun internasional untuk memperkuat kolaborasi dan mendorong kreativitas industri kreatif. Kolaborasi antara Indonesia Comic Con dengan Indonesia Anime Con ini menjadi babak baru bagi industri kreatif di tanah air.
Ya, sebelum nanti kita habis siaran ke sana ya, kita intip dulu keseruan di Jakarta International Convention Center. Sudah ada rekan kami, Rindi Salsabila yang ada di sana. Rindi, bagaimana keseruan masyarakat di sana? Konnichiwa, Celia, Putri, dan juga pemirsa. Bagi Anda yang bingung nih mau menghabiskan waktu akhir pekan di mana daripada nonton anime di rumah sendirian, mending nyusulin saya deh di Jakarta Convention Center karena di sini ada Indonesia Anime Con yang berkolaborasi dengan Indonesia Comic Con. Nah, tadi saya sudah berkeliling ya, memang di sini ada banyak sekali aktivitas yang bisa menghibur para pecinta budaya pop Jepang, seperti tadi ada cosplay dari tokoh anime dan juga tokoh game, lalu juga tadi ada pameran game-game terbaru, lalu tadi juga ada yang menjual banyak sekali merchandise atau pernak-pernik terkait game dan juga merchandise. Tadi bahkan saya sempat tergiur nih, tapi karena saya harus bekerja dulu, jadi saya mau mengabarkan ke Anda secara langsung bagaimana situasi di sini. Nah, kalau dilihat di layar kaca Anda, ini ada banyak sekali ya tokoh anime yang sedang berfoto, lalu juga ada yang berfoto dengan para penggemarnya. Nah, tadi juga saya melihat ada yang menarik nih, Celia, Putri, dan juga pemirsa, bahwa ternyata di sini tidak hanya tokoh anime saja, tapi juga ada tokoh game. Dan menariknya tadi itu ada wanita Indonesia, perempuan Indonesia yang berhijab, tapi ia mengikuti cosplay di sini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, saya akan mengajak untuk berbincang-bincang kepada Anda, begitu ya. Nah, ini ada di belakang saya nih. Halo, selamat siang. Kakak boleh mendekat ke sini? Ya, ini dengan Kak Zahra dan Kak Ridwan. Aku kan udah tahu nih nama aslinya siapa, tapi boleh tolong ceritain nggak nama panggungnya siapa? Kalau Kak Zahra siapa? Nama panggung aku Araya Mizu. Oke, kalau Kak Ridwan nama panggungnya? Aku Niko. Oke, aku panggil nama asli dulu ya. Kak Zahra dan Kak Ridwan. Kalau boleh tolong ceritain sedikit, ini lagi cosplay yang terinspirasi dari tokoh apa nih? Oke. Kita lagi cosplay karakter dari Love and Deep Space. Aku sebagai karakter utama wanitanya. Kalau Kak Ridwan? Aku sama dari game Love and Deep Space, dan aku sebagai love interest-nya, salah satu love interest dari MC-nya, namanya Xavier. Kak Zahra dan Kak Ridwan, ini kali pertama mengikuti Indonesia Comic Con dan Indonesia Anime Con, atau ini udah yang berkali-kali nih? Ini kita kedua kalinya sih. Kedua kalinya. Nah, ini kan acaranya sudah berlangsung sejak pagi gitu ya. Tadi gimana nih pengalamannya selama cosplay di acara ini? Kita tadi masuk siaran jam 12 ya, itu alhamdulillah kayak udah banyak sih yang kayak foto-foto gitu kan. Terus kayak kita udah keliling juga nih, ketemu sama mutual, teman-teman juga gitu. Lihat-lihat booth juga sih yang di dalam. Ada komentar nggak? Mungkin dari Kak Ridwan bisa ceritain komentar dari orang yang ngajak foto tentang cosplay karakternya ini gimana, Kak? Kalau aku sih cenderung suka kalau ketika ada yang minta foto gitu. Biasanya sih orang karena tahu ini karakter dari apa dan suka karakternya apa, itu juga. Terima kasih banyak Kak Zahra dan Kak Ridwan atas waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas kembali. Cakep-cakep banget nih kostumnya, aku naksir banget. Apalagi Kak Zahra, unik banget karena pakai hijab. Terima kasih. Ya, Putri, Celia, dan juga pemirsa, tadi kita sudah mendengar ya bagaimana dari sisi cosplayer yang menghadiri acara Indonesia Comic Con yang berkolaborasi dengan Indonesia Anime Con 2025. Dan memang ini merupakan hari terakhir dilaksanakannya kedua agenda yang berkolaborasi pada tahun ini. Nah, bagi Anda yang tidak ingin ketinggalan nih untuk merasakan bagaimana serunya agenda yang sangat menyenangkan bagi para pecinta budaya Jepang ini, Anda bisa langsung memesan tiketnya di laman resmi Indonesia Comic Con 2025. Kalau tadi saya cek ya tiketnya, tiket yang tersedia ini hanya tinggal one day pass atau yang untuk hari ini saja yang dibanderol seharga Rp130.000. Nah, sementara demikian dulu ya Putri, Celia, dan juga pemirsa, karena saya mau lihat-lihat nih merchandise Shinchan banyak banget tadi saya mau beli. Siapa tahu yang di studio mau nitip. Kembali ke studio. Arigato gozaimasu. Jawabnya harus kayak gitu. Saya bukanya konnichiwa. Terima kasih Rindi Salsabila. Nanti kalau Putri mau ke sana harus cosplay juga. Tapi tadi bisa nitip, boleh nanti kita japri ya Rindi ya. Kira-kira apa aja yang mau kita titip nih sama kamu. Terima kasih Rindi.
Dan kita juga masih punya beragam informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut pemirsa. Di antaranya ini mengenai dunia pendidikan kita yang ternyata masih jauh dari kata bebas perundungan. Nah, kali ini seorang siswa SMA di Langkat, Sumatera Utara ini jadi korban kekerasan fisik oleh teman-temannya. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa bersama Celia dan juga Putri. Kita akan hadirkan informasi viral untuk Anda di segmen kali ini. Di mana pemirsa, ternyata dunia pendidikan kita masih jauh dari bebas perundungan. Kali ini, seorang siswa SMA di Langkat, Sumatera Utara jadi korban kekerasan fisik oleh teman-temannya hingga dicampakkan ke ladang. Dalam video ini terlihat seorang siswa dikeroyok dua temannya dan dilihat teman-teman sekolahnya saat korban sendirian dan tak berdaya. Korban lalu dicampakkan para pelaku ke ladang dan video yang direkam hari Jumat ini langsung viral dengan berbagai kecaman dari warganet. Polres Langkat pun langsung menerjunkan unit perlindungan perempuan dan anak untuk menindaklanjuti kasus perundungan tersebut. Dua siswa pelaku perundungan pun ditangkap. Tidak cuma pelaku, polisi juga memanggil korban beserta orang tua pelaku dan korban. Selain itu, polisi juga memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Kapolres Langkat AKBP David Rio Prasojo menegaskan bahwa pihaknya ini sungguh-sungguh akan bertindak tegas dalam setiap kasus perundungan di wilayah hukumnya. Pemirsa, perjalanan wisata yang seharusnya menjadi momen indah berubah menjadi kenangan terburuk setelah sebuah bus wisata yang mengangkut rombongan dari Semarang mengalami kecelakaan tunggal tragis. Di tikungan menanjak pemirsa, bus terguling di off-ramp Simpang Susun Pemalang jalur B. Diduga bus mengalami remblong saat akan keluar gerbang tol. Tampak pemirsa, bus tersebut melaju dari arah Semarang menuju objek wisata Guci Kabupaten Tegal. Diduga saat melewati tikungan menanjak, sistem pengereman bus mengalami gangguan sehingga sopir tak mampu mengendalikan laju kendaraan. Dalam kecelakaan ini pemirsa, 4 orang dinyatakan meninggal dunia. 1 orang mengalami luka berat, 13 orang luka ringan, dan 16 orang lainnya selamat. Total penumpang bus ini berjumlah 33 orang. Seluruhnya merupakan rombongan forum kesehatan dan mereka rencananya akan berwisata ke objek wisata Guci di Kabupaten Tegal. Ibu mendel mawon, Bu. Ibu mendel mawon, Bu. Ibu sekedar. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Kali ini LRT Jabodetabek sempat mengalami gangguan saat melintas menuju stasiun Cawang. Akibatnya sejumlah penumpang dievakuasi keluar kereta melewati jalur lintasan dengan berjalan kaki pada Sabtu pagi. Gangguan terjadi pada sistem third rail yang berfungsi sebagai penyuplai listrik bagi kereta. Akibat kegagalan suplai listrik membuat LRT Jabodebek semua lintasan tidak dapat beroperasi dan imbasnya terdapat 5 rangkaian LRT Jabodebek yang terpaksa berhenti di petak jalur. Pihak LRT menyampaikan permohonan maaf dan operasional telah kembali normal. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kepanikan warga terjadi di permukiman RT 7 RW 3 Klender, Durensawit, Jakarta Timur saat satu seekor ular sanca sepanjang 3 meter melintas di antara rumah warga dan hendak memasuki saluran air. Warga pemirsa yang ada di lokasi pun berusaha menangkap ular saat sebagian badannya sudah berada di dalam saluran air. Namun, tidak mudah bagi warga untuk menarik ular ini keluar.
Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gulkarmat yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga mengevakuasi ular dari dalam saluran. Dengan menggunakan peralatan khusus, akhirnya ular pun berhasil ditangkap dan langsung dibawa ke kantor Gulkarmat sektor Duren Sawit, Jakarta Timur. Selanjutnya, ular akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Nah, dia udah setengah badan nih, nongol ke jalan. Nah, oh di jalan ini di got apa di mana? Di sini jalan raya. Oh, di jalan ini. Iya. Terus? Nah. Pemirsa, kita beralih ke Kulon Progo, Yogyakarta, di mana salah satu resto yang tepatnya di Kulon Progo, Yogyakarta, ini terlihat seorang bocah perempuan berusia 6 tahun tewas tertimpa kentongan ketika bermain. Peristiwa tragis itu terekam kamera CCTV. Bocah berinisial AISK asal Sewon, Bantul, asik bermain di bawah kentongan sambil mengayunkannya. Namun hanya dalam hitungan detik kegembiraan itu terenggut. Kentongan yang tak seimbang kemudian bergoyang hingga ambruk menimpa tubuh mungil sang bocah. Para pengunjung resto pun panik menyaksikan kejadian ini. Korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Nanggulan, namun sayang nyawa korban tak tertolong. Kini polisi tengah melakukan penyelidikan atas insiden ini. Untuk memperbarui informasi dari seorang bocah perempuan berusia 6 tahun yang tewas tertimpa kentongan ketika bermain di salah satu restoran di Kulon Progo, Yogyakarta, kita sudah terhubung dengan rekan Ari Wibowo. Selamat sore Ari, silakan dengan informasi terbaru dari sana. Ya, Putri dan Sheila, bisa saya kabarkan, memang benar telah terjadi insiden seorang anak tertimpa kentongan di salah satu resto di Kulon Progo, Yogyakarta. Awalnya tuh sang anak bersama keluarga awalnya tuh bermain di sekitaran playground. Kemudian mau makan di pendopo utama. Sang ibu dan sang ayah sedang menikmati makannya, tiba-tiba sang anak mungkin karena penasaran dengan kentongan itu mendekati kentongan itu, lalu mengayunkan dan seketika kentongan itu jatuh dan menimpa sang anak begitu. Dari pihak pengelola sebenarnya sudah melakukan penyelamatan pertama dengan membawa si korban ke rumah sakit, namun setelah di rumah sakit dinyatakan meninggal karena mengalami pendarahan di kepala begitu, Putri dan Sheila. Baik, terima kasih laporan langsung Ari Wibowo mengabarkan dari Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kami akan kembali usai jeda dengan beragam informasi menarik untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia akhir pekan pemirsa. Sebuah mobil truk yang mengangkut puluhan siswi SMP tiba-tiba mundur dan terbalik. Ini tepatnya terjadi di Goa, Sulawesi Selatan. Ya, detik-detik terjadinya kecelakaan tunggal direkam oleh salah seorang pelajar dan viral di media sosial. Tapi parah memang ini sering terjadi kecelakaan di sini biar orang pakai motor. Kecelakaan tunggal truk yang mengangkut 32 siswi SMP ini terjadi di Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Puluhan siswi yang berada di atas truk pun terjatuh hingga terlempar keluar dari truk. Akibat kecelakaan ini, 2 orang siswi dilarikan ke Rumah Sakit Syekh Yusuf, Kabupaten Goa untuk menjalani perawatan.
Petugas unit kecelakaan lalu lintas Polres Goa yang menerima laporan langsung ke lokasi dan menggelar olah TKP. Polisi juga meminta keterangan sejumlah siswi yang menjadi korban kecelakaan. Pemirsa, Monumen Nasional atau Monas mengundang talenta musisi berbakat untuk memeriahkan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh lusa, yaitu 28 Oktober. Nah, untuk itu hari ini 6 finalis band tampil dan dari jumlah itu 3 band tampil pada Minggu pagi tadi. Kita akan tanyakan langsung seperti apa perkembangan terbaru di Monas bersama dengan rekan kami Kesia Putar-Putar. Selamat sore Kesia, bagaimana keseruan di Monas saat ini? Selamat sore Putri, Celia dan juga pemirsa. Saat ini saya mengabarkan langsung dari Monumen Nasional yang dimana dalam rangka memperingati pada 28 Oktober 2025 nantinya, Monas mengundang musisi-musisi bertalenta dari berbagai kalangan dan memang pada hari ini sudah tampil 6 band yang dimana 3 band sudah tampil pada pagi tadi pukul 9 waktu Indonesia Barat dan hari ini pukul 15.30 waktu Indonesia Barat 3 band akan tampil pada hari ini dan nantinya di akhir dari festival ini akan diumumkan pemenang dari band terbaik yang tampil pada hari ini dan nantinya akan mendapat hadiah dan juga band terbaik 1 dan 2 akan tampil, diharapkan akan tampil di acara-acara yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional atau Monas dan nantinya juga akan dibina oleh Monumen Nasional. Dan sebelumnya pemirsa, sebelum puncak musik festival hari ini sudah ada 30 band yang diaudisi sebelum nantinya tampil pada hari ini di musik festival 26 Oktober ini dan sudah tersaring menjadi 6 finalis yang tampil pada hari ini. Dan memang pemirsa dan juga Celia, pada hari ini sudah ramai pengunjung yang datang untuk menikmati musik dan juga menonton penampilan dari beberapa band yang hadir pada hari ini. Dan memang sekarang bisa dilihat di layar kaca Anda baru dimulai penampilan dari beberapa band, ada L Project, kemudian dari berbagai band lainnya yang tampil untuk menghibur masyarakat-masyarakat yang hadir di Monumen Nasional untuk menikmati sore hari dan juga keadaan ataupun situasi yang ada di Monumen Nasional. Dan memang sebelumnya para finalis ini sudah mendaftar dari 15 Oktober hingga tanggal 25 Oktober dan memang hari ini adalah akhir ataupun penutup dari festival musik hari ini dan akan ditutup pada pukul 17.30 dan ditutup oleh Reza sebagai artis pada hari ini. Dan sementara kami kembalikan ke studio Celia. Baik, terima kasih laporan langsung Kesia Putar-Putar. Tampaknya ini masih dalam proses seleksi begitu ya. Kita bertanya-tanya siapa kemudian band yang akan memeriahkan 28 Oktober mendatang, Putri? Yang pasti bukan kita sih ya. Bukan. Oke. Tapi seru itu jadi salah satu pilihan lah ya buat masyarakat Jakarta. Oke, kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kita hadir ke informasi banjir di Pantura Demak, Jawa Tengah yang belum kunjung surut. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan pemirsa. Pemirsa, Presiden Trump ini tiba di Malaysia memulai tur Asia terlama dan KTT ASEAN. Selama kunjungannya di Malaysia, Trump dijadwalkan mengawasi potensi penandatanganan perjanjian gencatan senjata antara Thailand dan Kamboja yang bertujuan meresmikan akhir dari pertempuran sengit kedua negara pada bulan Juli lalu. Setelah Malaysia, jadwal perjalanan diplomatik Trump mencakup kunjungan ke Jepang untuk bertemu dengan Perdana Menteri baru Sanae Takaichi. Lalu perjalanan ke Busan, Korea Selatan untuk bertemu dengan Presiden China Xi Jinping menjelang KTT Perdagangan Internasional.
Ya, kita hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pemirsa. Banjir di Pantura Demak, Jawa Tengah belum kunjung surut. Dan pemirsa, sebelum kita hadirkan informasi mengenai banjir di daerah Pantura, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kadin, Anindya Novian Bakri, ini melakukan pertemuan dengan sejumlah kamar dagang negara sahabat, termasuk dengan Presiden Brazil yang melakukan kunjungan ke Indonesia beberapa hari lalu. Ya, hari ini adalah hari kedua ABIS, ASEAN Business Investment Summit. Dari kedua ini tadi banyak sekali pertemuan-pertemuan, tapi highlightnya ialah saya mewawancara Presiden Lula dari Brazil untuk one-on-one. Tentu Presiden Lula baru saja dari Indonesia 3 hari yang lalu, kebetulan Kadin juga ada acara jadi lebih dekat dan luar biasa kita bicara mengenai kolaborasi selatan-selatan, menindaklanjuti tahun 60-an di Asia Afrika di Bandung. Lalu yang kedua juga mengenai sustainability atau keberlanjutan dan juga industri hijau, dan terakhir mengenai inovasi digital di era artificial intelligence. Dan bagaimana ini semua untuk membuat satu pembangunan yang bukan hanya berkelanjutan tapi inklusif. Jadi tidak hanya fokus pada perusahaan-perusahaan besar, tapi juga perusahaan mikro dan small medium enterprises. Nah, hari ini kita lanjut bertemu dengan berbagai macam kadinnya UK, kadinnya Australia, kadinnya Kanada untuk membuat supaya trade atau perdagangan dan investasi antar dua negara atau kawasan itu bisa semakin banyak, yang ujungnya bisa membawa manfaat bagi... Pemirsa, kita masih punya informasi beragam menarik lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Pemirsa, banjir di Pantura Demak dalam beberapa hari ini terus menyebabkan jalur Pantura nyaris lumpuh. Seperti apa situasinya saat ini? Kita bergabung dengan Samsul Arifin. Samsul, bagaimana situasi terkini di sana? Samsul Arifin. Samsul, bisa mendengar suara saya? Halo, Samsul Arifin. Baik, tampaknya kita mengalami gangguan komunikasi, tapi yang kita lihat informasi terakhir, banjir di Pantura Demak, Jawa Tengah ini belum juga surut. Banjir ini terjadi beberapa hari terakhir, mengganggu aktivitas warga dan juga arus logistik. Ya, pemirsa, banjir di Jalan Pantura Demak, ini tepatnya di kilometer 9 Sayung, masih belum surut. Ketinggian air mencapai 1,5 meter, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi tersendat. Kendaraan dari arah Demak menuju Semarang dan sebaliknya ini berjalan pelan, mengakibatkan penumpukan kendaraan di Jalan Pantura. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Akhir Pekan. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.